Poin pertama, arboretum sebagai koleksi. Arboretum ialah koleksi pohon dan tanaman berkayu untuk tujuan ilmiah, pendidikan, dan konservasi. Yang kedua, konservasi spesies. Arboretum ini menjadi salah satu pusat konservasi bagi spesies dan endemik di Universitas Tadulako. Yang ketiga, laboratorium hidup. Di Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, arboretum berfungsi sebagai laboratorium hidup untuk pendidikan dan penelitian. Dan yang terakhir, pembelajaran mahasiswa. Dengan adanya arboretum, mahasiswa dapat belajar langsung mengenai keanekaragaman hayati dan teknik konservasi. Aspek hukum dalam pengelolaan arboretum. Undang-Undang Nomor 5 1990 mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 kerangka hukum untuk pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 32 2009 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Struktur institusional Arboretum Fakultas Kehutanan. Pengelolaan arboretum yang efektif melalui struktur organisasi yang jelas. Yang pertama, penanggung jawab. Dekan Fakultas. Dekan Fakultas bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan arboretum, memastikan bahwa visi dan misi arboretum selaras dengan tujuan Fakultas Kehutanan. Kedua, koordinator arboretum. Dosen senior. Koordinator arboretum yang merupakan dosen senior berperan sebagai penghubung antara dekan dan tim teknis, menjamin program berjalan secara efektif. Ketiga, teknisi. Tenaga pemeliharaan. Tim teknisi bertugas melakukan pemeliharaan rutin dan perawatan tanaman di arboretum, menjaga agar semua tanaman dalam kondisi optimal. Administrasi. Tenaga administrasi dan keuangan. Tenaga administrasi dan keuangan mengelola aspek logistik dan keuangan dari arboretum, memastikan semua kegiatan dikelola dengan baik. Peran arboretum dalam pendidikan kehutanan. Mengoptimalkan pembelajaran praktis melalui arboretum di Universitas Tadulako. Yang pertama, arboretum sebagai laboratorium lapangan. Arboretum berfungsi sebagai laboratorium lapangan bagi mahasiswa, memberikan pengalaman belajar di luar kelas yang penting dalam pendidikan kehutanan. Yang kedua, identifikasi spesies pohon. Mahasiswa dapat melakukan identifikasi spesies pohon, meningkatkan pemahaman tentang keanekaragaman hayati dan karakteristik spesies yang ada di arboretum. Yang ketiga, pengamatan biodiversitas flora. Melalui pengamatan biodiversitas flora, mahasiswa belajar untuk memahami interaksi antara spesies dan ekosistem yang ada di lingkungan arboretum. Yang keempat, teknik konservasi ex situ. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teknik konservasi ex situ, penting untuk melestarikan spesies yang terancam punah dan mendukung konservasi secara keseluruhan. Yang kelima, partisipasi dalam penelitian lapangan. Dengan partisipasi dalam penelitian lapangan, mahasiswa memperoleh keterampilan praktis dan pengalaman yang berharga dalam penelitian lingkungan dan kehutanan. Untuk slide selanjutnya, model bisnis arboretum, social enterprise dalam konservasi, mengintegrasikan misi sosial dan kegiatan ekonomi untuk konservasi arboretum. Model bisnis social enterprise menginterpretasikan misi sosial dengan kegiatan ekonomi untuk keberlanjutan. Pengembangan produk sosial fokus pada produk dan layanan yang memberikan nilai sosial tinggi. Keuntungan untuk konservasi. Keuntungan komersialisasi digunakan untuk mendukung program konservasi arboretum. Kunci keberhasilan fokus pada pengembangan yang keberlanjutan dan dukungan komunikasi. Selanjutnya adalah strategi pemasaran dan promosi arboretum.
mengembangkan visibilitas dan ketertiban masyarakat melalui pemasaran yang efektif. Yang pertama, mengembangkan website dan media sosial. Membangun kehadiran online yang kuat melalui website dan platform media sosial untuk menarik perhatian pengunjung dan memberikan informasi terbaru tentang Arboretum. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam pameran dan festival. Mengambil bagian dalam berbagai pameran dan festival untuk mempromosikan Arboretum dan menjangkau audiens yang lebih luas serta meningkatkan kesadaran akan keberadaan Arboretum. Yang ketiga, program referral dan sekolah dan universitas. Mengembangkan program referral dengan institusi pendidikan untuk menarik kelompok pengunjung yang lebih besar, terutama pelajar dan mahasiswa, ke Arboretum. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan ketertiban mahasiswa. Strategi pemasaran ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan mahasiswa sekitar fakultas. Kesimpulan dan rekomendasi Arboretum. Pengembangan Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum institusional dan komersialisasi. Kombinasi ketiga aspek tersebut akan memastikan Arboretum berfungsi sebagai pusat pendidikan yang berkelanjutan, serta berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati di Sulawesi Tengah. Implementasi rekomendasi ini sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.